Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses gak ada urusannya sama duit, gak ada urusannya sama duit. Punya duit tapi gak bisa ngapa-ngapain buat apa? Rugi toh ya, ruginya luar biasa. Makanya kamu harus merubah, saya harus merubah, kita harus merubah. Maaf kalau saya pakai kata, makanya kamu biar kelihatan dekat gitu ya. Makanya kamu biar kelihatan dekat. Bukan maksudnya saya menggurui, bukan. Ya, kita harus merubah kata sukses. Jangan mengambil orang lain selain Nabi Muhammad SAW sebagai tolok ukur. Jadi kalau kamu mau mengukur sukses, tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW. Sugih, pinter, bojo 100. Tapi enggak punya syahadat, enggak sukses. Paham? Pinter, ya, pinter tapi enggak kenal Allah, sukses atau enggak sukses? Gagal paham. Pinter saja kok kenal Allah enggak bisa. Ya mending kita toh bodoh kenal Allah. Tuhanmu siapa? Allah, padahal bodoh. Enggak lulus SD. Sukses itu. Lulus SD, lulus S3. Tuhanmu siapa? Enggak ada Tuhan itu. Gagal itu, gagal total ya, itu gagal total. Maka tolok ukur kita harus dibenarkan dulu. Tolok ukur dalam kehidupan ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya uswatun hasanah. Tolok ukur yang bisa dicontoh. Makanya semakin sesuai cara Nabi, semakin sukses. Susah. Semakin tidak sesuai, semakin tidak miskin itu biasa, kaya itu biasa. Kalau kamu udah miskin itu bukan ukuran tidak sukses, kaya bukan ukuran sukses. Tapi kalau susah itu nggak sukses. Nah sekarang tidak. Kamu miskin tapi harus bahagia. Kamu kaya harus bahagia. Dalam segala keadaan kita harus bahagia. Harus bahagia. Nabi SAW tidak mau keluarganya susah, nggak mau susah. Maka beliau berupaya, gimana ini caranya saya menjadi ayah yang bertanggung jawab. Sampai di sini jelas? Jadi tolok ukur kita selama ini benar apa salah dalam hidup? Jujur, salah. Makanya hidupnya banyak ruwet atau banyak ruwet ya, karena ukurannya salah. Jadi hidupnya ruwet. Coba kalau tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW. Temenmu nanya, punya duit? Tidak. Loh kamu bahagia? Cuma duit. Masa duit buat saya mumet? Itu bukan murid Habib Novel. Mumet kok bab duit. Betapa rendahnya diriku. Bisa dibuat pusing sama duit. Biar duit yang pusing sama aku. Kok bisa? Nyatanya aku nggak punya duit. Ya aku nggak pusing, ya duitnya yang pusing. Kenapa dia nggak pusing? Sementara yang lain pusing. Nah ketika kita udah cuek sama duit, maka duitnya akan mengejar kita. Ini ilmu saudara-saudara. Kemarin udah saya jelaskan toh? Belum? Lah saya jelaskan di mana ya? Saya tiap hari keliling soalnya, jadi ya lupa. Belum saya jelaskan di sini. Cara menggait duit belum? Masa sih? Belum? Oke. Belajar dari ibu-ibu yang cantik. Monggo diunjuk. Ini ilmu mahal, iklan dulu ya. Jangan lupa Jumat 22 November, Jumat depan, Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Yang enggak hadir tak coret. Ya, masuk hadir di YouTube, hadir di Facebook ya. Gitu aja tidak mau. Niat hadir juga enggak mau kok ya kebangetan toh ya, kebangetan. Niat hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Oh iya, anak saya namanya Ali Abdul Qadir ini ngungkuli bapaknya kalau dandan. Parfum 3 liter. Sekelimis,
Kata dia, Ali itu Abu ya super bersih, super wangi. Kalau jalan, bapaknya langsung, waduh wangi ini pol. Masya Allah la quwata illa billah. Alhamdulillah. Iklan selesai. Itu loh. Nah, saya kan lihat TV-nya, tadi iklan selesai. Mas Seto jangan lupa kasih tulisan yang mau pesan buku, iklan sekalian, buku baru itu, tampilkan itu. Mas Rio, Mas Seto diajari itu. Mungkin masih awam. Lanjut boleh? Gini loh, Bu. Biasanya perempuan kalau cantik jual mahal atau jual murah? Jual mahal, betul. Biasanya mengejar atau minta dikejar? Ini yang ngomong ibu-ibu loh ya, bukan kalian ya. Berdasarkan jawaban ibu-ibu yang ada di lantai atas Masjid Ar-Raudhah, perempuan kalau cantik jual mahal. Perempuan kalau cantik maka dia suka dikejar. Betul? Perempuan cantik punya pangkat. Nengrat. Jual mahal atau mahal sekali? Sangat mahal. Kalau misalnya mas-mas ini lewat, terus perempuan tadi juga lewat, ketemu, ya ketemu. Kira-kira mana yang mengejar? Perempuannya atau yang lakinya? Wahyu lagi, Wahyu Pol Sugih. Matanya yang mengejar yang mana ini? Yang laki. Betul? Nah, tapi kalau ada laki-laki ganteng, cuek. Yang lain keok, ngoyak-ngoyak. Yang satu ini cuek. Perempuan yang jual mahal tadi akhirnya ngelirik atau enggak ngelirik? Penasaran atau enggak penasaran? Noleh atau enggak noleh? Ngejar atau enggak ngejar? Jadi yang dikejar akhirnya siapa? Pria tampan yang cuek, betul. Lah kenapa kamu susah cari duit? Karena kamu ngejar-ngejar duit. Baru sadar. Karena kamu ngejar-ngejar duit. Duitnya kamu kejar, kulai duit. Duitnya ibarat perempuan tuh ngibaskan jariknya atau ngibaskan roknya. Ikuti aku, gawe mumet. Oyak rono luput, luput. Sementara para ulama, kiai, habaib santai. Ngapa duit? Ya, ben ngoyak aku. Masya Allah, duitnya bingung. Iki menungso apa-apa iki? Yang lain ngejar-ngejar aku. Kenapa dia cuek? Akhirnya duitnya mulai menawarkan diri. Wah, ngirimi satu persatu duitnya nih, godaan-godaannya. Tetap cuek. Bahkan sak gembel seperti yang lagi ditangkap sama KPK suruh mengembalikan uangnya itu ya. 477 miliar duitnya 477 berapa angkanya? Coba dicek di Google, saya takut salah. Terus pokoknya hampir 500 miliar itu kan ya. Wakeh itu duit kabeh kertas itu. Wakeh itu. Misalnya itu ditaruh depannya Kiai sama Habib, ya gak ditoleh, kertas. Coba awakmu, duit. Betul. Duit, uang. Lah karena diri kita ini mengejar duitnya lari. Kamu ngejar ceweknya lari, bahkan gila. Seperti gila. Ceweknya gila, welek ngoyak-ngoyak gila. Lah kalau ada yang ganteng duduk manis, ceweknya bingung. Aku kok ora ditoleh yo. Akhirnya berusaha mendekat. Habib Novel ya. Iya. Omong contoh. Saya kalau ngasih contoh yang lain kan keliru gitu ya. Mosok misalnya saya ngasih contoh Habib saya dicedai cewek kan ya keliru gitu. Saya bisa dimarahin orang banyak, betul ya? No, bab elek-elek ben awakku dhewe, paham? Kalau yang bagus-bagus contohnya orang lain. Kalau bab jelek-jelek biar saya. Habib Novel ya? Iya, sok meneng wae.
boleh minta fotonya? Oh silahkan. Makasih Beb. Iya. Penasaran. Nah, sing liyane tak njaluk fotoku, sing liyane njaluk nomorku. Iki Habib kok meneng wae ya? Kok meneng wae ya? Akhirnya tambah dia ngajak teman-teman yang lain. Belum pernah aku lihat pria tidak mengejar diriku. Coba kalau kamu deketi dia, kamu kira-kira bisa enggak menggodanya? Oh Masya Allah, 1, 10, 20, 100, jangan ya tergoda. Tapi ya gengsi gitu kan ya, gengsi. Masa Habib tergoda gitu kan ya? Masa Habib tergoda? Oh jaim, jaga image. Ini cuman contoh. Karena kita ini kalau dikasih contoh ayat-ayat Quran gak paham, gak nyantol, ayat gak nyantol. Oh tak ruwet kayak ayat, gak nyantol. Dalil-dalil, makanya kiai-kiai dulu tuh kan gak ada yang ngasih dalil ayat-ayat, gak ada. Dalilnya kan dikira kaya tawon, kan gitu aja. Dikira kaya tawon. Tawon tuh gimana? Dikir kayak tawon, gak mandek-mandek. Kayak gitu. Dikir kayak tawon. Baru nanti dijabarkan dalilnya. Lawang anak play group kok minta tafsir kan yo. Saya ngajari goblok. Maaf ya. Mohon maaf. Ini coba kamu pakai kepalamu yang rodok waras, rodok waras ya. Saya pakai kepala saya rodok waras. Kita lihat di TV ada guru ya ngajari anak playgroup tafsir. Anak-anakku tercinta, di dalam tafsir Jalalain disebutkan begini. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begini. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan begini. Kamu yang nonton nganggep guru ini pinter atau stres? Pinter atau stres? Nanya pinter atau stres? Lah kamu saya menurut para kiai, para habaib tempo dulu kelasnya playgroup, makanya gak dikai tafsir dalil. Paham? Nah kalau yang dulu aja dianggap playgroup, apalagi yang sekarang? Apalagi yang sekarang mubazir menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis kepada bukan ahlinya, itu tabzir waktu, buang-buang waktu. Makanya Nabi SAW ketika datang Badui, wah ini balik. Sebentar, datang Badui, nanti aja itu, nanti belok. Ingatkan saya ya, datang Badui. Nabi ketika datang Badui, oke selesai. Kata kunci ya, Nabi didatangi Badui. Ingatkan saya loh. Orang bawa elekna lali aku. Kita lanjutkan tadi. Jadi cewek kalau kamu kejar lari jual mahal, betul? Laki-laki ganteng, kamu sebagai perempuan ngejar, dia juga gengsi. Jual mahal. Tapi kalau kamu biasa-biasa saja, dia penasaran. Begitulah dunia mempermainkan manusia. Begitulah duit mempermainkan manusia. Begitu manusianya cuek, duitnya aku cukuan. Paham enggak? Jujur atau jujur? Kenapa kamu ruwet cari duit? Mestilah urusannya kuwi. Gak cuek sama duit. Gak cuek. Saya itu belajar cuek sama duit sejak kecil. Belajar. Sampai sekarang belajar terus. Terus. Makanya saya kalau naruh uang itu semau-mau saya. Geletakno kono, geletakno kene ya. Cuek sama duit. Cuek, geletakkan sana, geletakkan sini. Sampai suatu saat saya nggak punya duit. Loh ini mau cerita boleh enggak nih? Oh coba guyoni sih. Gak punya duit, Sabtu mau gajian tukang, gak punya duit, bener-bener bisa dikatakan nol, gak punya duit. Biasa Kang Wahid laporan, Beb gajian tukang hari ini 25 juta. Siap. Sore atau Wahid? Iya. Padahal jam loro gitu. Gak ada duit. Ya subhanallah itu hati saya tuh ngasih tahu. Yang ngasih tahu. Nyari barang tertentu yang saya cari, flash disk atau apa gitu ya. Saya cari di tas koper ransel saya. Saya cari di ransel saya. Oh,
Biasanya flash disk saya bawa keluar kota, di ransel saya cari. Begitu saya cari kok ada kresek. Begitu ada kresek, saya buka, uang 40 juta. Aku langsung yo alhamdulillah gitu kan. Terus tak takoki duit tekon dia awakmu. Kan ya gitu toh ya. Duitnya jawab, Habib lupa ya. Dulu waktu Habib dakwah ke Kalimantan, Habib kan bawa buku sekian ratus, terus bukunya dijual, bukunya laku. Nah uangnya kan kamu campur sama baju-baju kotor, kamu lupa, nggak dibuka sampai hari ini. Tolong sasi kira-kira lali aku. 40 yuto ki lali, jalno awakmu. Hahaha. Loh, bukan maksud menghina atau merendahkan loh. Kalau saya nggak pakai bahasa begitu kan kurang kroso loh ya. Tapi dengan kalimat begini kan jadi mak jelek begitu kan ya. Mak jelek. Itu latihan itu. Latihan. Jangan mau kamu dijadikan budaknya duit. Biarkan duit itu mengejar-ngejar kamu. Karena kamu tuannya, dia budaknya. Ngono loh. Resep. Jelas semuanya? Ini loh, kitabnya cucunya Mbah Hashim tuh, Irsyadul Mukminin, dibaca satu bait saja berkahnya seperti ini. Betul kan? Padahal itu satu bait dibaca belum dijelaskan. Baru ujungnya tok. Barokah. Bisa membuat saya ngomong macam-macam ini tadi loh. Itu namanya barokah. Padahal tadi saya waktu di kamar ganti dandan aku meh ngomong apa aku. Jelas enggak apa yang diajarkan malam hari ini? Bukan yang saya ajarkan ya, apa yang diajarkan malam hari ini. Artinya kita semua lagi belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarkan kepada kita ke dalam hati kita masing-masing. Saya dapat pelajaran lewat berbicara, saya dapat pelajaran, engkau dapat pelajaran lewat mendengar. Tapi kita semua dapat pelajaran di dalam hati. Mudah-mudahan barokah, amin. Nah, garis bawahi ya. Satu, gak usah cari contoh yang lain. Walaupun orangnya bisa mabur, bisa kemana-mana, bisa nembus tembok ditembus ya. Gak usah kamu urus. Belajar saja dari Nabi Muhammad SAW. Selesai. Belajar dari Rasulullah SAW. Contoh Rasulullah SAW. Tolok ukur bahagia gak bahagia, Nabi Muhammad SAW. Tolok ukur sukses gak sukses, Nabi Muhammad SAW. Tolok ukur apapun, Nabi Muhammad SAW. Selesai. Hidup kita akan nikmat. Yang kedua, urusan duit. Kenapa banyak orang susah cari duit? Karena dia masih mau cari. Terus maksudnya gimana? Ya kamu kerja tapi nggak usah cari duit. Kerja, jangan cari duit. Nikmati pekerjaanmu. Sampai duitnya yang bingung sama kamu. Duitnya akan bingung sama kamu. Kenapa? Karena kamu cuek. Cuek itu hukum alam. Kalau kamu cuek, kamu akan dikejar. Kalau kamu mengejar, kamu akan ditinggal. Wah, ini kelihatannya upgrade status bagus nih. Catat ya. Aku selalu yuk, Pimo. Gimana? Kalau kamu mengejar, kamu akan ditinggal. Kalau kamu cuek, kamu akan dikejar. Betul begitu? Wah, jangan diterapkan untuk perempuan loh ya, jangan. Ini untuk duit, untuk duit. Makanya biasanya itu suami kalau dimarahin sama istri, terus suaminya dia nggak balas, biasanya balas toh. Terus diseneni karo bojone meneng tok. Kenapa? Ya. Dadi wong lanang sing bener. Iya. Komentarin cuman iya. Akhirnya istrinya bingung. Kok ngene ya? Kok ora enak ya? Biasanya kan semes dibalas semes kan penak. Semes tuk. Tuk. Akhirnya apa? Yang nyemet ganti pola, memperlambat. Tuk 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 tuk. Urip ngono kuwi. Rahasia loh ini. Ojo mbok dom.